Ya, jadi gini ya, kali ini saya diminta untuk membahas Dokter Oki. Nah, jadi memang secara realita, kalau di persidangan Nikita itu memang pengacaranya Dokter Reja ini suka aja kita ngobrol gitu. Karena si Pak Batubara itu kan bilang, Satria, saya tuh suka banget nonton kamu, statementnya ya bagus-bagus gitu. Ya, saya sih sebenarnya bukan membaguskan diri atau tidak, saya sih membahas sesuatu itu berdasarkan fakta aja begitu. Jadi kalau yang benar saya benarkan, kalau yang salah saya salahkan. Karena nanti kalau misalnya salah saya benarkan, yang benar saya salahkan itu namanya orang bodoh. Nah, makanya saya selalu sebenarnya saya mendukung si Niki, tapi saya seperti ada di tengah-tengah begitu. Karena saya juga kalau menjelek-jelekkan Dokter Reja nggak ada untungnya dan saya nggak punya masalah juga sama dia begitu. Sebenarnya bisa aja kalau saya jelek-jelekin si Dokter Reja juga nggak bakal bisa dilaporin polisi, nggak usah sebut aja, pakai aja inisial atau bla bla. Kan saya udah biasa urusan begitu-gitu. Nah, jadi kan dia itu selalu mengatakan ke saya memang tim mereka itu pengacaranya bilang itu mereka itu memang awalnya itu targetnya Dokter Oki begitu kan. Memang bilangnya begitu. Mereka tuh pingin banget mentersangkakan Dokter Oki gitu. Tapi karena duit yang sudah masuk itu ke Nikita, maka Nikita lah mungkin yang bisa membuka jalan dan alur untuk kasus ini naik. Nah, kemudian eh, Dokter Oki kan HP-nya sempat ditahan ya, ditahan tapi diambil lagi. Nah, itu tuh mereka tuh kayaknya pingin banget mentersangkakan si Dokter Oki. Cuman kan apapun keputusan itu kan adanya di pihak penyidik. Kalau penyidik itu uh, membuat kasus ini menjadi P21 maka kan naik ke pengadilan. Tapi kalau misalnya nggak naik ke P21 ya nggak bisa naik ke pengadilan begitu. Nah, untuk di masalah ini kan gue nggak terjun langsung ya, gue hanya melihat dari berita-berita atau tampilan media yang ada begitu. Nah, kalau untuk Dokter Oki sendiri, kalau dia salah atau tidak, saya nggak tahu juga ini kategori sindikat atau tidak itu di mana ininya unsurnya itu gimana seperti apa begitu. Apakah dia memenuhi syarat untuk itu? Apakah tidak memenuhi syarat? Karena kan Dokter Oki nggak apa ya nggak ada menerima duit begitu. Apakah cuman hanya teleponan atau dikatakan perantara bisa terkait atau tidak? Ya saya itu hakim atau penyidik yang bisa menentukan nama JPU begitu. Nah, kalau gue itu kalau tipe orang yang baik sama gue tuh kayak gue nggak tega untuk memojokkan begitu. Nah, Dokter Rocky ini ramah dan baik banget sama gue guys. Even kalau gue lagi membelakangi dia, gue nggak tahu di belakang dia itu manggil loh, Satria, terus kita pelukan cipika-cipiki seperti seperti seorang teman karena memang nggak pernah masalah. Kalau dengan Dokter Oki sendiri sih awal-awal waktu pembukaan bening klinik itu kan Dokter Oki itu memakai salah satu BA itu Mami Online. Nah, gue itu adalah salah satu anak di manajemen artis secara freelance di Mami Online. Jadi dulu Mami Online itu pernah bawa gue itu endorse, tapi endorse-nya itu endorse barter perawatan begitu. Jadi awal-awal waktu si Dokter Oki itu di Kemang, ya kita sempat ngobrol soal yaitu dia menawarkan produk-produk itu, terus saya di facial, dikasih treatment, terus saya balik. Setelah itu nggak ada pertemuan lagi kan, kalau saya sama-sama sibuk juga kan, sibuk syuting juga saya pada saat itu. Nah, jadi setelah itu ketemu lagi di sidang Nikmir. Nah, di sidang Nikmir dia itu sering nyapa ya kayak teman biasa aja gitu, kalau sapa begitu, tegur tegur sapa, terus ngobrol sebentar gitu. Cuman saya kemarin bilang ya, Dokter Oki, gue nggak mau jelek-jelekin Dokter Oki, tenang aja, I support you begitu. Tapi saya juga bukan berarti pro ke Dokter Oki ya, dan saya juga bukan berarti pro ke si Dokter Reja. Cuman seperti apa ya, seperti oke, gue memberikan komentar tapi tidak menjelek-jelekan kedua belah pihak, karena kan di antara masalah ini gue nggak ada di dalamnya begitu. Gue melihat hanya sebagai penonton. Ketika gue diwawancara ya gue jawab, kalau enggak ya enggak begitu. Jadi sebenarnya gini guys, kalau nanti kasus Dokter Ogi dinaikkan atau tidak itu tergantung dari penyidik mengiyakan apakah ini akan P21 atau tidak. Kalau Dokter Oki bisa membuktikan dia tidak bersalah, ya ini nggak akan P21 gitu. Karena duit kan nggak ada di dia guys gitu. Lagi pula kalau Dokter Oki sama Reja nih duitnya kan seri ya. Kalau kita lihat kan seri ya gitu. Sama-sama bisa mencukupi kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kalau dari saya ya sebagai penonton aja begitu. Nanti paling kalau Dokter Oki
seandainya ini naik ke pengadilan, ya gue akan duduk di pihak Dr. Oki, tapi tanpa memojokkan si lawannya. Dan saya tidak akan memojokkan Dr. Oki. Jadi Dr. Oki jangan apa ya, jangan, walaupun saya terkenal dengan julidnya, tapi kalau Dr. Oki nggak saya julikin, tenang aja. Karena gini, awal mulanya yang yang membongkar ini itu kan yang tahu tentang perseteruan ini kan Mami Online ya, tapi Mami Online kan udah di penjara begitu. Nah, jadi memang awal-awal itu Mami Online itu memberikan kisi-kisi, memang sepertinya perseteruan ini udah dirangkai, udah direncanakan, yang di dalamnya diduga ada Dr. Oki juga. Jadi mungkin pihak RG, ya kadang kita kayak gini deh, misalnya itu musuh kita, teman dekat kita ada di kubunya musuh kita, pasti kita benci sama teman kita kan, begitu. Jadi mungkin karena si Dr. Oki ada di kubunya circle si Nikita, jadi Dr. Reja tuh terlanjur seperti dendam begitu. Jadi kalau saya lihat karena itu, kalau tadi Dr. Oki tidak ada di circle-nya si Niki, mungkin di tengah, mungkin mungkin Dr. Reja tidak akan seperti dendam banget begitu. Tapi karena melihat Dr. Oki ada di sebelah Nikita, terus di dalam teleponan itu ada percakapan Dr. Oki menyarankan untuk ke Nikita dan asistennya Nikita, jadi itu yang membuat dendamnya si DRG itu nggak hilang-hilang begitu, walaupun ini udah ponis begitu. Tapi kamu tahu nggak sih sedekat apa dulu DRG sama Dr. Oki itu? Oh, saya nggak tahu. Cuman kalau Dr. Oki sama Mami Online itu dekat banget. Karena awal-awal launchingnya Dr. Oki, Mami Online kan selalu curhat sama saya ya, masalah anak manajemen artisnya, masalah kehidupannya, masalah dia dekat dengan Dr. Oki, dia selalu cerita. Memang dari chatting-chattingan yang ditunjukkan ke saya, ini kakak Dr. Oki, ya memang tergambar sebagai teman dan rekan bisnis begitu. Jadi kalau saya lihat Dr. Oki ini sih ya orangnya lemah lembut, baik, ramah gitu. Jadi kalau dia menjadi antagonis ya kurang percaya juga begitu. Cuman kan ini urusan dia sama RG begitu. Jadi ya kita ngelihatnya dari luar aja begitu. Ya, kembali lagi kalau nanti yang benar saya benarkan, yang salah yang saya salahkan gitu. Cuman kalau untuk Dr. Oki saya tidak mau memojokkan, terus RG juga saya nggak memojokkan, karena kan RG nggak pernah menyakiti hati saya juga begitu. Sampai bongkar keluarganya orang tua itu jangan dibawa lah. Netizen tuh jangan kebiasaan ketika ada sosok public figure yang kalian tidak suka, jangan serang keluarganya, nggak boleh. Karena kita kan punya keluarga juga. Kalau anak cucu kalian nanti digituin sama teman-temannya, aib-aibnya dibongkar sampai ke kalian yang sudah nanti umurnya menjadi seorang bapak dan ibu, kan nggak enak juga begitu dibongkar aibnya ke sana sini. Jadi biasakan netizen itu, lu kan cuma penonton ya. Terus ketika ada permasalahan antar artis, kan nggak lu juga yang dirugikan. Lu kan baper karena lu cuman emosi melihat sebuah cerita seperti nonton film gitu. Jadi jangan kemana-mana gitu. Nyerang boleh, tapi jangan sampai bongkar aibnya ini. Karena kita semuanya punya keluarga. Kayak gua kan kalau membongkar fakta ada artis bermasalah, saya nggak akan tuh anaknya, emaknya, nggak ada urusan guys ya. Jadi biasakan kalau buat netizen ketika tidak suka dengan satu public figure, jangan terbiasa kemana-mana. Fokus saja ke public figure itu. Kalau dia salah, ya memang harus dihukum. Kalau dia benar, ya jangan disalah-salahin begitu. Thank you, Sir.